Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debia Inayatun Jamilah. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1A. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aliran-aliran fikih. Lanjut kepada materi. Secara historis, aliran fikih terbagi menjadi dua macam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Madrasah Al-Madinah, yang kedua, Madrasah Al-Baghdad. Menurut para ulama atau ulama zaman sekarang, mengartikan atau mendefinisikan kedua macam tersebut, yang pertama, berdasarkan pemikiran mereka sendiri atau yang disebut dengan ro'yi. Yang kedua, berdasarkan dengan analogi atau kias yang menetapkan hukum suatu kejadian. Dan yang ketiga, karena ada dasar nasnya. Kemudian, setelah melalui perkembangan zaman yang sangat modern, yang hukum telah mengkristal dan fikih terbagi menjadi beberapa macam. Dan yang pastinya, yang masih berjalan pada saat ini ada 4 macam, yakni yang pertama yang dibawakan oleh Abu Hanifah, yang kedua oleh Malik ibnu Anas, yang ketiga oleh Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, dan yang keempat ada dari Ahmad ibnu Hanbal. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu yang dibawakan oleh Abu Hanifah. Nama lengkap beliau yakni Nu'man bin Sabit bin Zauto. Lahir pada masa sahabat tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah itu sendiri lebih dikenal dengan sebutan madhab Malik Hanafi atau madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini merupakan madhab yang masih digunakan oleh kerajaan Utsmani, dan yang masih menggunakan madhab Hanafi ini rata-rata berasal dari Turki, Syria, Afghanistan, dan juga India. Ini foto beliau kurang lebihnya seperti ini. Yang kedua, yang dibawakan oleh Malik ibnu Anas. Nama lengkap beliau yakni Malik bin Anas bin Abu Amir, lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah. Malik ibnu Anas ini lebih dikenal dengan sebutan madhab Maliki. Mungkin teman-teman sekalian sering mendengarnya kan? Nah, madhab Maliki ini merupakan kumpulan-kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Malik itu sendiri dan penerusnya di masa beliau sudah meninggal dunia. Madhab Maliki juga tidak mendapatkan penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan Malik akan beralih kepada qiyas dan maswaritul musarlah. Nah, jadi beliau ini tidak mendapatkan penjelasan dari Al-Quran atau As-Sunnah itu sendiri, melainkan beliau mengambilnya dari qiyas. Madhab ini lebih dianut di Hijaz, Maroko, Turis, Mesir, dan juga Kuwait. Kurang lebihnya foto beliau seperti ini. Lanjut kepada yang ketiga, yakni yang dibawakan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkap beliau yakni Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Muttalibi Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Lahir di Guzah, Syria tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya imam yang pertama, yakni Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Dan beliau, Imam Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijriah.
Madhab Syafi'i dibangun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni beliau itu seorang keturunan Abdul Manaf sebagai penyambung silsilah kepada Rasul. Madhab Syafi'i ini memahami sunnah sebagai sumber dasar hukum dan membuat sunnah dekat dan sederajat dengan Al-Quran. Bahkan Abu Hanifah yang membawakan tentang istihsan dan madhab Maliki yang membawakan masoritul musarlah yang tadi itu ditolak oleh Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i orang yang pertama yang menyusun ilmu usul fikih, yaitu kitab-kitab dasar-dasar hukum dalam Islam, dan madhab Syafi'i juga banyak dianut oleh Mesir, Palestina, Syria, dan sebagian yang ada di Indonesia. Ini kurang lebihnya foto beliau. Lanjut kepada imam yang keempat, yakni Ahmad bin Hambali atau Ahmad ibnu Hanbal. Nama lengkapnya yakni Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Dahili Asy-Syaibani. Lahir di Baghdad tahun 160 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara. Untuk apa beliau banyak berkunjung? Yakni untuk mencari ilmu pengetahuan. Dalam pemikirannya, madhab Hanbali memakai dasar Al-Quran, As-Sunnah, pendapat sahabat-sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat yang lainnya. Kemudian harus sesuai dengan isyarat Al-Quran, hadis mursal, dan juga qiyas. Madhab ini lebih banyak dianut oleh orang Arab Saudi. Mungkin dari 4 imam tadi yang saya jelaskan, berkesimpulan bahwasanya terdapat 4 aliran fikih yang sering kita sebut atau menamainya dengan madhab, yang masing-masing memiliki pendapat atau argumentasi yang kuat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya ataupun ijma dan kiasnya. 4 madhab yang tadi, yakni yang pertama madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga madhab Hanbali. Ini sumber materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir, thank you for attention. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyikapi apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.